Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, seluruh keluarga besar El Shaddai Magelang. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita sepenuhnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Ayub pasal yang ke-33, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi kitab Ayub pasal yang ke-33 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan, waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Ayat yang ke-17, untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Tema firman Tuhan saat ini saya berikan respon yang benar. Ini adalah perkataan-perkataan dari Elihu kepada Ayub. Elihu adalah salah satu dari sahabat-sahabat Ayub. Ia sama dengan sahabat Ayub lainnya yang menyudutkan dan mempersalahkan Ayub. Mereka mengira bahwa semua penderitaan yang Ayub alami itu adalah akibat dari dosa-dosa yang Ayub lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang juga yang berpandangan seperti Elihu ini, seperti dengan sahabat-sahabat Ayub. Memandang ketika ada orang yang mengalami suatu penderitaan, mengalami persoalan, langsung mengira bahwa ini adalah akibat dari dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga cenderung orang langsung menghakimi. Ini orang habis melakukan kesalahan, makanya dia mengalami suatu penderitaan. Untuk beberapa kasus dalam Perjanjian Lama, pernyataan ini benar. Seperti yang dialami oleh Miriam, kalau Bapak Ibu Saudara baca di kitab Bilangan pasal yang ke-12, Miriam dan Harun mereka memberontak kepada Musa yang sebagai utusan Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa Israel. Miriam mengalami kusta. Yang dia alami itu adalah sebagai teguran Tuhan. Musa adalah nabi Tuhan, dia adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan suara kepada umat Israel. Tapi Miriam dan Harun mereka meremehkan, mereka memberontak kepada Musa. Dan Tuhan memberikan hukuman, Tuhan memberikan teguran kepada Miriam dengan memberikan kusta. Hal yang sama juga dialami oleh Raja Uzia, anak Raja Amasya. Dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-26, kisah di mana ketika ia lancang mempersembahkan ukupan di bait Allah yang seharusnya itu adalah tugas para imam. Dia membakar ukupan di bait Allah yang seharusnya itu adalah tugas-tugas para imam, tapi dia yang melakukannya. Mereka mengalami suatu penderitaan akibat perbuatan jahat yang mereka lakukan. Mereka mengalami suatu hal yang tidak enak sebagai suatu teguran kepada setiap kehidupan mereka atas perbuatan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita baca kisah Yakub ini, kisah Ayub ini, dia mengalami suatu penderitaan bukan karena dosa-dosa yang dia lakukan. Kalau kita baca di awal kitab Ayub ini di pasal yang pertama, ayat yang pertama, di sana dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Penderitaan yang Ayub alami bukan sebagai hukuman, bukan suatu teguran, melainkan ujian iman dalam kehidupan Ayub. Firman Tuhan katakan di pasal 1 ayat 1 tadi, dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia mengalami suatu penderitaan bukan karena dia melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan sehingga dia mendapatkan suatu musibah, mendapatkan suatu penderitaan,
tapi penderitaan yang Ayub alami adalah sebagai ujian iman dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang ada kalanya Tuhan mengizinkan suatu penderitaan itu datang dalam setiap kehidupan manusia sebagai suatu alarm, sebagai suatu peringatan karena orang itu mungkin sudah sedikit menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan pergunakan persoalan, permasalahan yang terjadi atau penderitaan yang dialami itu sebagai suatu alarm, sebagai suatu teguran, sebagai suatu peringatan supaya orang ini kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak mau orang itu semakin jauh daripada Tuhan. Di ayat yang ke-33, di pasal yang ke-33, ayat yang ke-14 yang sudah kita baca tadi, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Karena orang tidak memperhatikan teguran Tuhan, yang mungkin sekali dua kali lewat kebenaran firman Tuhan mungkin tidak memperhatikannya, sehingga Tuhan punya banyak cara untuk mengembalikan umat-umatnya, untuk mengembalikan orang-orang yang mungkin sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan untuk kembali berbalik percaya kepada Tuhan, untuk kembali berbalik dalam kebenaran firman Tuhan. Tujuan Tuhan menegur adalah supaya manusia bertobat, kembali kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19, di sana dikatakan Wahyu 3 ayat yang ke-19, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Garis bawah ini, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Mungkin ada kalanya kita sedikit menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu sayang kepada setiap kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak mau kita jauh daripada Tuhan, sehingga Tuhan menegur setiap kehidupan kita. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19 di sini dikatakan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan menegur setiap kehidupan kita bukan karena Dia jahat, tapi justru karena Ia mengasihi saya dan saudara. Kalau kita baca di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dan 12. Amsal 3 ayat 11 dan 12, demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ayat 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Teguran Tuhan adalah bukti Tuhan mengasihi setiap umat-umat Tuhan. Kalau Tuhan tegur berarti Tuhan sayang. Oleh sebab itu, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mengalami suatu penderitaan, itu adalah sebagai teguran karena mungkin kita menyadari kita mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kepada Tuhan, relakan hati kita untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin juga sering banyak orang percaya yang setia kepada Tuhan, rajin beribadah, melayani Tuhan, hidup takut akan Tuhan, tapi mengalami suatu penderitaan seperti yang dialami oleh Ayub. Dan bertanya-tanya, kenapa saya mengalami ini? Padahal saya sudah rajin beribadah, saya suka memberi, saya melayani, saya takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kenapa mengalami keadaan seperti ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, penderitaan yang kita hadapi, yang kita alami adalah suatu pemurnian iman kita, ujian untuk setiap iman kita. Kalau kita belajar dari Ayub ini, dia mengalami suatu penderitaan karena itu adalah ujian untuk imannya. Kalau kita hidup enak dalam keadaan yang baik, mungkin kita bisa setia kepada Tuhan. Nah, Tuhan ingin lihat bagaimana ketika kita menghadapi suatu keadaan yang tidak enak. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap beribadah kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan atau tidak? Dalam ujian iman yang mungkin kita hadapi, itu menimbulkan ketekunan. Di dalam Yakobus pasal yang
pertama ayat yang kedua dan ketiga. Yakobus 1 ayat yang kedua dan ketiga, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian atas iman kita itu menghasilkan ketekunan. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua dan ketiga ini menjelaskan bahwa ujian terhadap iman kita itu menghasilkan suatu ketekunan. Nah, yang kedua, ujian atas iman kita itu menghasilkan iman yang murni. Ujian atas iman kita itu menghasilkan iman yang murni. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 dan ke-7, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ke-7, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ujian atas iman kita itu menghasilkan iman yang murni. Dalam kita menghadapi penderitaan mungkin saat ini, kita mengalami duka cita, padahal kita hidup takut akan Tuhan, kita rajin beribadah dan lain sebagainya. Itu adalah untuk memurnikan iman kita. Hasil atas pemurnian iman kita, ujian iman kita adalah Tuhan dapati iman kita yang murni di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk setiap proses penderitaan yang mungkin Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita, entah itu berupa teguran, entah itu sebagai ujian atas iman kita, mari kita responi dengan benar apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saat ini biarlah boleh memberkati setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Firman-Mu yang kami pegang, janji-Mu yang kami pegang Tuhan. Kami mau meresponi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami, untuk kami menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, untuk kami menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sinarilah keluarga besar GBD El Shaddai Magelang dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada kami. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatan-Mu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Janji-Mu sangat teruji. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.